Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Berucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia teh segala izin ridho sehingga dapat kita menjalankan kewajiban sebagai wujudnya umat melaksanakan pencarian tentang wujud yang dianggap suatu gaib tetapi nyata pada wujudnya. Ilmu tauhid adalah ilmu mutlak tentang ketuhanan jo umat. Untuk itu di makom kajian tauhid majelis zikir kita dari surau tuo dan kaji tuo dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, marilah kita bersama-sama berkalam salawat dan salawat kita kepada Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman, dengan kita bersama-sama membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 kaji tuo surau tuo yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita melakukan kewajiban yang dikatakan zahiru rabbi wal batinu abdi, dua pakaronan berbeda pada diri kita, yang mana dua pakaro adalah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan wujud nan samato yang dikatakan intan di dasar lawi, yaitu kemuliaan yang disimpan di dalam batin. Adapun pelajaran kita pada makom tahap kedua, di situ kita Allah memperjalankan pengenalan terhadap luputnya asma kepada ismi dan luputnya kaji husna kepada hu. Menjadilah ismi pada na dan menjadilah hu pada domir, ikulah uji batin tunggal nan dirahasiakan. Batin tunggal yang dalam kalam dikatakan bernama domir, artinya hanya satu atau ketunggalan. Deinyo bakatu ketunggalan artinya ada pada kedua apa itu ketuhanan. Jadi tunggal nan dimaksui oleh domir bukan tunggal wujud Tuhan, tapi tunggalnya maujud Tuhan. Nah itu perlu awak hati-hati menyimak atau mencerna. Domir adalah ketunggalan pada batin, ya. Nah itu disimak mana. Ketunggalan pada batin
adalah titik rahasio ketuhanan. Nah, itu titik rahasio ketuhanan. Jadi kalau umpamanya ada kalam Allah nan menciptakan, nah di kita tidak setuju bahasa itu bahasa iman. Kalaulah jadi Allah, tidak ada yang diciptakan lain. Kalau masih menciptakan, tentu tidak Allah namanya. Nah itu amaliyah kalamnya tuh. Tapi dikatakan kejadian tak jadi ado nan tak jadi. Jadi iko harus kita keluar dari pemahaman menciptakan tadi. Dalam hal itu timbullah keakuan bagi dirinya, yaitu sifatnya sendiri. Iko nan dikatakan panggilan keakuan tuna. Nah, kita pajaleh sebentar. Dan panggilan aku adalah hu. Aba adik kita kama memisahkan kalau nan keakuannya jo akunya. Itu tidak bisa awak memisahkan kaji itu. Kalau keakuan jo aku itu tidak ada alai nak bisa memisahkan. Nah, dengan itu kita harus banyak mengenal pada tahap ketiga tadi. Apa-apa saja kudarai nan tagolong na, dan apa saja kudarai nan tagolong hu. Nah, tentu itu pencariannya. Tidak bisa kita tiba-tiba harus menyatukan dalam makrifat, mengambil keputusan makrifat, itu kaji hakikat. Oh, kalaulah datangnya wujud itu ya, wujudnya rasa pada Tuhan, mencari wujud pada Muhammad, itu kaji hakikat. Kalau kaji wujud tidak ada pakai nama, ya, tapi pakai kudarai. Nah, itu perbedaan. Setelah kita nanti memahami 7 pakaro dalam tajalli batin bersifat Al-Fatihah. Tajalli batin kalau keluar dari kudarai Al-Fatihah itu ndak ada kajinya yang batua tu. Ndak ada kaji yang batua tu. Biarnya menyebut nur zat batin wujud sir kalau keluar dari tajalli batin dari tajalli wujud menjadi batin kudarainya Al-Fatihah. Tak ada kudarai nan lain sampai kajian diri dah kecuali Al-Fatihah. Ajolah nyesabui ayat di Al-Quran tu, indu Al-Quran tu Al-Fatihah, indu Al-Fatihah tu wujudnya diri. Nah, jadi jangan sekali-kali lagi awak keluar dari Al-Fatihah tu atau keluar dari Al-Quran. Pencarian diri adalah tajalli wujud, banamu tajalli rahasio batin. Ba'a wujud Tuhan menjadi umat. Wujud menjadi Tuhan, mawujudnya menjadi umat. Umat itu tingkah lakunya sendiri, nanya jadian umatnya. Itulah dikatakan aku Tuhan bagi diriku sendiri. Dimasuk dapat 2 perkara tadi. Ada 2 penyebutan bagi ketuhanan dan wujud penyebutan bagi keakuan. Bagaimana cara awak mencari sikap pengakuan aku dengan keakuan itu tidak sama. Nah, ceritanya kalau awak ko ketik banamo gadang bagala. Anak ketik namo itulah aku. Anamu nyebeko tibo di gala, itulah keakuanku. Siapa na galanya? Gala untuk iman, namo untuk ilmu. Anak ini tiba masuknya kita mencari gala. Ya. Ama saja gala-gala ketuhanan ko. Nyo 7 tingkik gala tibo dina, 70 tingkik gala tibo dihu. 7 ko sipai namanya. Jadi kalaulah lai awak paham 7 gala di keakuan na 70 gala di aku hu berarti nahu ko harus
menjadi satu kudarai. Nah, umpamanya kita dalam berjalan, orang maimbau gala kita. Maduk awak. Orang maimbau namo kita. Maduk juga kita. Ya. Berarti nan maduk itu juga orangnya. Kalau gala diimbaunya pangkuan adai, tentu beko lain pula adabnya. Gabe tibo dinamo gala pangkuan namo pangkuan diri, tentu lain pula lah jawabnya. Tapi itu juga orang nan maduknya. Aikon nan dikatakan nahu. Nah, untuk tahap 3 ko tadi, ba'a kita menghadirkan tajali wujud menjadi batin itu Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu tajali batin banamo diri itu yang disebut dikata Fatihatun Nasun. Ana dikatakan nasun, nasun diri batin. Ternyata di dalam ada 2 perkara rupanya nahu rotiro di dalam Al-Fatihah. Najatuh kepada bi alaihim dan hu jatuh kata alaihim. Tapi alun baban tua lain alun babantua, ba pulonya ke bantua, di satuannya harus satu namo. Awak ka menegakkan Maliki Yaumiddin tadi. Awak ka membangkian, tentu nak tahu awak namonya. Dan siatu itu adalah kudarai batin tunggal yang disediakan oleh aku wujud untuk menjadi ketuhanan, melayani umat dan alam sekitarnya, untuk mengurus umat dan alam. Jadi tiba tanda tanya gitu gini, sia tuh, itulah tajali wujud menjadi batin. Dibagi duonya, nan wujud menjadi hu, nan maujud menjadi na. Malalu kudarai ketuhanan, sampai melayani umai jo makhluk jo saratu sekalian alam. Sampai melayani umai dan makhluk di seluruh alam. Di mata gaknya di antara keduanya. Tujuh bersifat na dengan hu berjumlah ampe balih menjadi petala. Petala kau sebuah kudarai, bayak jadi bayak, buruk jadi kaburuk. Kok lainan kekuai itu petala bumi. Kok lainan kabakuaso ado di petala langit. Tujuh tak bagi diri nang kadicari kini adalah himpunan di antara keduanya. Di antara 7 di langit, 7 di bumi. Itu namanya petala. Petala ko caro di awak sesuatu kekuatan di bumi. Hanya kekuatan ko ada 7 lah ko, untuk kudarai, untuk mudarai, untuk hukum, untuk nimai, untuk azab, ada langkau sadoi. Anan petala tibu di langit, ada puluh beko 7 lagi. Nan itu untuk laknat, untuk kemurkaan segala macam, hidayah, petunjuk, karomah segala macam. Hanya siap melayani 7 kekuasaan. Digabung keduanya menjadi 7 juga. Ana menjadi 7 3 di langit, bulan, bintang, jum matahari, ampe tiba di bumi, air, api, angin, tanah, jumlahnya 7. Amanan 7 nan ketiga tadi, itulah diri nan taka, nan dikatakan diri sipai.
Ikonan sedang kita cari nak akan kita dirikan tadi. Akas itu perhitungannya. Jadi tentu kita harus batu-batu menyimak, batu-batu menyimak bana. Karena itu adalah tajali ketuhanan. Jadi kalau tajali ketuhanan itu wajib dikuasai oleh wujud nan dipercaya. Ya, itu wajib dikuasai. Itulah maujud Tuhan adalah kita. Iko pun sedang diproses. Ya, sedang diproses. Karena kerajinan tinggi adalah kajian di antara keduanya. Apa contoh nan kedua di antara keduanya? Ambo aja jamaah batuhan. Ambo kenalkan jamaah dengan Tuhan. Betul enggak? Tanya to di dalam diri jamaah ada wujud sampai batuhan, ada wujud nan menjadi Tuhan. Di mana tak tinggi kaji ko beko nan memperkenalkan ko sia di mata Tuhan. Nah, di siko bareknya beko. Di kecil umai beko banyak sarai umai kadake ke Tuhan. Di kecilan Tuhan banyak lo sarai Tuhan ka menjadi umai. Cara kita kok. Nah, itu nan bahayo. Titik sempurna tertinggi itu yang ada di antara kedua. Kalau kaji Tuhan jauh diri, habis di yang lain. Kalau kita cerita Tuhan, cerita umai, ala batuka bantaju tanah bule itu, itulah habis cerita habis itu. Kalau layo pulang ke Tuhan sumayang yo baru nanti ndak lain naraku ke lain. Bazikir yo baru, bamaripai yo baru. Kalau sampai balik Tuhan, tapi kembalilah kepadaku. Nah itu lainlah. Justru dalam tajali atau perjalanan menurunkan kaji tauhid sama juga kita menurunkan aras. Kalau aras turun ke bumi, manukia sekalian nan di langit, marato sekalian nan di bumi. Bantu itu bananya memandang. Dari tujuan nan ada pada na, tujuan nan ada pada hu. Menjadi inyo nahu, manantasale. Nantasale adalah diri rahasio. Dasar na itu ada, dasar hu itu ada. Tentu kekurangannya satu huruf banamu sin. Nasun. Itulah batin rahasio, yaitu manusia batin. Wujudnya batin adalah kudarai nan memimpin seluruh umat, alam dan makhluk nan ada. Sebagai khuliknya Allah dikatakan khulik, dikatakan khulifah. Khalifah berdasar dari khulik dan kholik. Makanya derajatnya tinggi. Diutus sebagai wujud ketuhanan tanpa pengaturan. Mengatur umat, mengatur alam dan mengatur makhluk. Itu karajo khalifah. Jadi dari beko ambo kenalkan tujuh ko tadi nanti dengan wakatu 5 balih mini harus tajawab sia namo patihatun nasun, manusia goib tu, goibnya manusia.
Ya, siabana namo batin domir tu baca rumah nai anyo indak boleh juga manaian batin jo suaro kecuali dalam patrinya adalah Allah. Umpamonyo abe Allah itu boleh. Tapi nan ajo B dari 3 suku katoko indak boleh nangka 1 jo 2 dikeluarkan di suaro, tapi ditajalikan dengan batin. Baik jatuh ke pandangan tasarah, baik jatuh ke raso tasarah, itu urusan tuan-tuan jo Tuhan. Tapi cariton kamu ba'a tajalinyo, karena kuncinya kajiko sadang di tangan ambo. Nah, jadi kita caliak ke papan tuli. Ya, insyaallah kita caliak ke papan tuli baraja dari susunan marwah diri kau tadi, marwah batin nan tersembunyi kau. Ya, marwah batin yang tersembunyi. Perhatikan jamaah, konsentrasi, jangan sampai diambil alih di setan sampai duduk tu ya. Kalau diambil setan, layu mato malayang pangana masuk Tuhan kedua. Tuhan kedua di Bali antu isanyo hantu. Ya, jangan hantu nan dia makan Tuhan. Hati-hati. Buat lihat tu lama layang-layang lo ke alam maripai empermo malam maripai apa alam napasu tu. Ya. Perhatikan elok. Jamaah hamba menulis di siku ada tulisan diri batin. Ya. Kalau susah mencari bagi yang HP dilaluan HP itu nampak tu. Ya. Kalau dilaluannya pas ukuran papan tulis. Tapi jangan lupa di screenshot dulu. Ya, bisa tak baunya. Bisa tersimpan di screenshot dulu. Setelah di screenshot, itu baru tersimpannya. Di ujung papan tuliko ada tulisan diri batin. Ini kau nih, anak dibekasikan diri batin. Iko adalah bahasa Indonesianya kita diri batin. Tapi di siko sabananya diujuikan seperti wujudul batinu sabananya. Jadi dikatakan diri batin, aku batin. Batin yang dimukasui di siku adalah batin tenggelam. Ya, mukasuinya batin yang tenggelam, bukan batin sirna, bukan batin gaib, tapi batin yang tenggelam. Jatuhnya raib. Ya, jatuhnya namanya raib. Di atas ko aku betuli batin tenggelam. Ko apa? Alif kasroh itu menandakan hayat, sifat laku daraiknya. Nan aku tasabui huruf A karena inyo kasroh A. Ya, inyo kasrohnya A. Ada tulisan garis di atas alifnya. Makanya yang ini kok sifatnya adalah sir atau rahasio. Jadi kalau kita gabungkan alif awal ha belakang dengan dan ko tadi, maka disebut ko adalah ilah, Tuhan. Disebut kedua-duanya Tuhan, ilah. Yang kedua ha tadi menjadi menjadi ilah, ya, sir. Yang berikutnya alif lam lam awal akhir menjadi Allah. Ya. Jadi kalau kita sabui adalah yang terlihat. Itu jatuhnya ke isim tadi. Konan tacalia. Konan isim. Yang nan tenggelam. Ya. Itu nan tenggelam kok Baat nan tenggelam ko naik sehingga nampaknya apa-apa saja golongan martabat. Kita ambil contohnya martabat yaitu isim. Nanti golong-golong isim pertama zat.
Yang kedua itu istilahnya. Yang ketiga sampai hak. Yang kelima hu dia insan. Yang ketujuh zahir. Nah itu golongan yang dibaca Allah. Nah zat itu nan terlihat. Nan di domir apa saja diri sifat nama jumlah 7 martabat. Pertama domir ko tunggal. Ndak boleh awak mencari banyak tu. Yang kedua hayat, inyo ndak mati, hidup. Yang ketiga kudaratnya rohani. Yang keempat min, inyo satu, ndak ada banyak tu. Yang kelima hu, nah tidak boleh menilai berbeda. Nyo aku. Dan keenam ihsan, diri yang dirasiokan. Yang ketujuh raib, yaitu batin. Indak tacalia bukan goib tapi raib. Itu nanti menamakan aku. Antara aku, hu. Terus kita caliak pulau di siku adona. Kesamaannya dia. Tulisannya sama hu juga. Nan waw ikong, waw nan dia th, namanya adalah hu, dia, domah goib, sir goib, aku. Sama, cuma di situ bedanya tagak surang waw kau tadi menjadi domah dia, nah itu nanti dipanggil keakuan karena nanti awak juga barang tu ke situ. Ikulah yang dikatakan seluruhnya diri al-haq. Diriku al-haq. Al-haq wala haq la batila. Kalau diriku tidak mengandung kodrat batil atau nan menyembah. Nan diriku itu adalah insan gaib dinamakan nasun kegoipanku. Nah, jaleh bana painya tu. Ya. Jaleh tu kipeh-kipehnya tu, ya. Nah, di screenshot bagi yang screenshot, ya. Kalau enggak nanti yang mau kirim juga ke grup tu, ya. Biar nampak mau kirim ke grup. Tapi dicari dulu. Nah, setelah di screenshot nanti baru ambo gih puluh pemahamannya. Baik, kita coba muzakarah dulu jemaah. Jangan beko manggu-anggu langgu balam yo. Nyuak kok kau ngarati rupa balam tu lah hobi manggu dari ketek. Ya kan. Alhamdulillah. Biar YouTube mencari sedunia anak kita tak tahu yang mereka. Enak. Nanti tentu sih kecil ulang. Apalah kecil kan itu. Jadi gitu. Baik, kita muzakarah jamaah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik membawakan inspirasi jamaahnya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita, guru musik kita. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Yang telah memberikan tausiah atau wawasan kepada kita bersama, di mana pada saat ini kaji kita tajalli Tuhan. Yaitu bagi dusana, saudara, bagi jemaah, para imam dan para khalifah, ada yang mau ditanyakan, silakan dipencet tanda tangan ada player HP-nya. Yang masih ragu, silakan jamaah kalau ada orang ditanyaan dek datuk bahasa Indonesia paniang lo menengah
Awak bahasa Minang lah, awak dia biar Datuk Indonesia sulang ni. Ayo silakan kepada di sana, dengan bertanya. Pada saudara gitu, Pak Khalifah, silakan untuk mengawali. Dalam mana kosong juga. Silakan Pak Khalifah, Khalifah Talu, Pak Padli. Nama Imam Prewa ada tuh. Oh ya, Lanjut Imam Prewa. silakan kepada Pak Ah, Khalifah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Yang dipertanyakan tentang tak alaihin dengan bi alaihin ya. Apakah tak alaihin ko yang terlihat, bi alaihin yang melihat ya? Mohon wawasannya ya. Untuk mendudukkan pakaro ta'alam bi alaihim itu ada 7 nama nalah di stadion. Ya. Ada ampek balih nama 7 nan tibo di bi alaihim 70 di nan ta'alaihim. Kalau bi alaihim di ta'alaihim, kalau diimbau siap belulah kejadi namanya beko. Nyoba beda baru. Dihimpunlah dua batin. Ta'ala adalah Tuhan, aku jatuhnya. Bi ala Allah pasti batin, bi na tibunya. Itu. Nah, gitu. Jadi 2 kali bi. Kalau kita jadikan panggilan iko beko menjadi amin, iko lah salah. Nak ada nama Tuhan amin lah. Min ado, ya. Kalau diimbau tentu ya habibi, kan itu 2 kali bi. Nah, ta'alaihim bi alaihim. Ya, tidak mungkin juga do nama Tuhan habibi dah. Tapi nama lah hamba sadiukan 7 tambah 7. Ba'a mencocokan nama ko ditambah Allah. Contoh di siko apa umpamanya zat, ya. Nah, zatun illallah atau dikatakan hamin Allah. Itu pun harus tahu kudarai ayatnya. Nyo ndak ayat nan managaan doh kudarai ayat nan managaan. Aba atajalinyo singgo maujudtullahnya. Iko nang kita cari setelah 15 minit terakhir nanti. Insyaallah ya. Insyaallah. Kini cak bertanya dulu daripada mencari lo. Mencari bikonya sontalai. Paham? Insyaallah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Parewa. Kepada dosen yang lain, silakan kepada Khalifah Talu, Imam Padli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas guru cabai Imam Datuk yang malah memberikan kesempatan untuk bertanya. Insyaallah. Berarti Buya yang ampe balehku adalah namo. Ya. Berarti jatuhnya yang aku jatuh karena Buya ya. Jatuh karena, iya betul. Jatuh kahu. Iya. Yang pertanyaan kuniku Buya, apa dengan iko disatuan inyo beko menjadi satunya situ ya. Kalau dengan ndak ada bisa disatukan dah. Ya. Ndak bisa ada ya. Inyolah menyatu yo dari dulu tuh. Nan ilah itu Allah, nan Allah itu ilah kan itu. Nan kini
namo nanta tulih kolah dan harus menjadi pencarian. Ba'a manandiri patiatuna suntu. Jan babedayo ta'alaihim jebi alaihim. Jan babedayo ilah dengan Allah lain. Nah, disadiukan namo itu ditenggelamkan dari seluruh namo. Menjadi diri rahasio maka disebut alif awalnya, ha belakang. Tulisan Allahnya. Adolo alif cik lain ha juri belakang sama Allah ya. Ilah Allah. Nah gitu. Nah kini kau nak dicari penyatuannya. Model tu. Paham? Insya Allah ya. Berarti menyatuannya tiba dicari kau ya. Dengan namo yang apek balik kau ya kan? Dan jan pulau itu saja tentu harus lai tajali batinnya. Nah, kalau tajali batin, yo jo batin paim baunya. Ndak jo mului dah. Biar ayat keluar di muli ko aras. Nan tajali batin adalah hidung. Bukan mului. Hati-hati makomnya. Nah, dan bantu ujuinya di malataknya sesudah ditajalian tu. Itulah namanya ni tidak merubah kasadunan nado. Alam busa diwan, insyaAllah. Paham? Insya Allah ya, insyaAllah. Ya. Terima kasih atas jabarannya Bu ya. InsyaAllah. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Khalifah. Selanjutnya ada kalau dusun yang lain, imam yang lain yang ada mau ditanyaan. Kalau tidak ada, boleh bawa tanya Cik ya. Kalau cie nak boleh, tapi kalau banyak boleh. Sambil menanti kawan lagi bertanya. Ya. Ambo tanya, izin tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak 7 patah lagi 7 patah bumi lah satunya ilah kepada Allah. Berarti tinggal lagi utusannya untuk menyampaikan kepada alam. Itu tipe itu ya. Iya, betul. Dengan panggilan ya Allah ya Rasulullah. Iya. Begitu kira-kira ya apa ya. Iya, ketuhanan namanya itu. Inyonan menjalankan misi ketuhanan sebagai pemimpin. Nan pemimpin ko kalau bahasa ibadah Al-Quran, kira-kira apa bahasanya ko? Kalau tiba di ayat apa namanya pemimpin ko? Amir ya. Amir itu pemimpin diri, iko pemimpin seluruhnya alam makhluk jodiri. Makom tertinggi di dalam Islam. Arif Billah Bu ya. Arif Billah itu kudaratnya. Kudarat. Ya. Nang Kira-kira kini kok kan ketik panamo gadang bagala, betul enggak? Iya Bu ya. Anamo kalau di tiba di agama awak, iman Islam awak, pemimpin yang tertinggi atau pemimpin seluruh Nabi. Nabi itu bukan. Muhammad ya. Tidak salah itu. Jadi yang dikatakan pemimpin seluruh diri itu adalah syekh. Nah itu yang dikatakan syekh. Ya. Nah gitu. Jadi untuk menjadi syekh itu tidak semudah itu. Ya. Apalagi mengaku seorang syekh. Nah, itu tidak semudah itu. Syekh itu artinya pimpinan. Nah, itu ya. Nah, itu nanti asal kata syekh. Ada pimpinan konan sekalian menuntun namanya syekh mursyid. Nah, ada syekh kedua, pertama ada Jamil, Syekh Jamil. Nah, Syekh Jamil orang yang diberkahi wahyu Al-Quran. Nah,
Ada juga syekh tauhid, orang yang mewakili Tuhan. Nah itu, ya itu namanya syekh. Nah, jadi itu jemaah, ya paham? Insyaallah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang lain kalau ada masih yang mau ditanyakan kepada Buya gitu silakan dia gitu tangannya. Silakan. Baik jemaah, kita bertamu 10 menit lagi untuk menuntaskan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.